Pemirsa, lebih dari 70% untuk konsep IKN ini akan mengusung kota hutan yang akan mementingkan kepada environment sustainability. Dan informasi yang didapat bahwasanya akan lebih dari 25% akan dijadikan sebagai kota administratif dan juga pusat pemerintahan. Sejumlah bangunan ini yang utamanya berada di Sumbu Kebangsaan juga sudah dilakukan pembangunan, dan memang saat ini Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3 dari Partai Perindo, ini sudah berkunjung ke sana. Dan kalau kita lihat kepada aksesibilitas dari IKN Nusantara, ya memang saat ini sudah dilakukan untuk adanya tol Balikpapan dan juga Samarinda dengan menempuh 2 jam 10 menit perjalanan. Dan kami juga masih terus menantikan bagaimana nantinya Ganjar Pranowo akan melakukan kunjungan di IKN setelah sebelumnya Ganjar Pranowo ini sudah melakukan kunjungannya dalam lawatan kali ini di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemirsa, saat ini Ganjar Pranowo sedang berada di titik nol ibu kota negara Nusantara, tepatnya berada di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku. Dalam visi misinya, apabila memenangkan Pilpres 2024 dan menjadi Presiden Republik Indonesia, Ganjar akan melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Data terakhir hingga dengan bulan Agustus, ini sebanyak 34% dari pembangunan, dan saat ini Ganjar Pranowo sedang menyapa langsung warga yang ada di titik nol IKN Nusantara yang tepat berada di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Terlihat masyarakat menyambut dengan antusias titik nol Nusantara yang berada di Kalimantan Timur ini, juga dikenal sebagai nantinya untuk menjadi destinasi wisata hingga menggerakkan perekonomian warga sekitar. Apabila melihat kepada perencanaan dari kawasan inti pusat pemerintahan, mulai dari Istana Negara, kantor-kantor pemerintahan, dan juga berbagai infrastruktur pendukung, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini juga akan terus melanjutkan pembangunan IKN Nusantara sebagai ibu kota negara yang baru. Usai berada di titik nol Nusantara, Ganjar akan berada di Menara Titik Pandang. Dapat kami sampaikan bahwasanya usai berada di titik 0 km Nusantara, nantinya Ganjar akan melakukan peninjauan ke Menara Pandang di ibu kota Nusantara untuk zona kantor Presiden. Kawasan zona pandang IKN yang nantinya akan dikunjungi oleh Ganjar Pranowo ini merupakan kawasan istana, yakni Istana Kepresidenan, yang direncanakan akan selesai pada Agustus tahun depan. Dan untuk pertama kalinya nantinya untuk upacara 17 Agustus pertama akan dilaksanakan di IKN Nusantara. Saat ini kami masih menunggu untuk agenda Ganjar Pranowo di ibu kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ada di Kalimantan Timur. Nanti Ganjar bersama dengan sejumlah jajaran akan berkunjung ke sana. Dari 75% untuk luas
dari IKN Nusantara. Ini juga memang sudah disebutkan bahwasanya di rumah teknologi yang sudah dikunjungi oleh Ganjar Pranowo, di mana di sana terdapat sejumlah informasi yang berkaitan dengan IKN Nusantara, di mana visi dan juga misi dari IKN Nusantara adalah terintegrasi secara domestik, terkoneksi secara global, dan juga terinspirasi secara universal. IKN Nusantara nantinya juga akan menjadi lembaran baru bagi Indonesia, di mana ibu kota yang indosentris. Saat ini Anda menyaksikan saat Ganjar Pranowo sudah mengunjungi rumah teknologi. Dalam rumah teknologi ini jelaskan bagaimana pembangunan IKN di masa yang akan datang, baik yang saat dan juga sedang dilakukan pembangunan. Dan konsep kota hutan berkelanjutan ini sekali lagi dijelaskan di tempat ini. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan menantikan Ganjar Pranowo untuk berkunjung ke titik pandang yang ada di IKN Nusantara, di mana di sana terdapat sumbu kebangsaan, yang mana terdapat beberapa bangunan, dan salah satu bangunan utama adalah Istana Kepresidenan yang tahun depan ini akan dijadikan sebagai tempat utama untuk dilakukannya upacara pengibaran bendera 17 Agustus. Kami saat ini masih menanti kegiatan dari Ganjar Pranowo untuk melakukan kunjungan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saat ini dari titik 0 Nusantara, Ganjar Pranowo akan menuju ke menara titik pandang IKN Nusantara. Di menara ujung pandang itulah pemirsa akan terlihat seluas 256.000 hektar dari IKN Nusantara yang akan mengusung kota hutan. Hanya sekitar 25% atau 56.000 hektar saja yang akan dilakukan pembangunan, sisanya akan tetap berupa hutan. Konsep kota hutan berkelanjutan, 65% hutan tropis, 25% area perkotaan, dan 10% kawasan hijau dan juga industri pangan. Ya pemirsa, kalau kita melihat kepada situasi dan kondisi IKN yang tahun depan ini diagendakan pada Agustus 2024, ini akan dijadikan sebagai tempat utama untuk dilakukannya prosesi pengibaran bendera 17 Agustus, dan melihat kepada aksibilitas yang ada, bahwasanya di IKN Nusantara ini akan dijadikan sebagai ibu kota negara yang baru. Saat ini bisa kita ulas bahwasanya tol Balikpapan Samarinda ini menjadi salah satu akses menuju ke IKN Nusantara dari kota Balikpapan, dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam 10 menit atau 85 km dengan tol langsung. Selanjutnya adalah nantinya akan dilakukannya pembangunan dari Balikpapan menuju IKN Nusantara pada tahun 2027. Saat ini Ganjar masih melakukan sesi foto bersama dan juga menyapa warga lebih dekat. Nampak warga juga antusias untuk menyambut kedatangan Ganjar Pranowo di IKN Nusantara. Sebelumnya Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, ini menegaskan akan melanjutkan berbagai program yang sudah dirancang. Salah satunya adalah Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, apabila memenangkan kontestasi Pilpres 2024.
Ganjar juga menyebut bahwasannya salah satu program IKN yang juga sesuai dengan visi dan misi Ganjar Pranowo Mahfud MD adalah berkaitan dengan hunian. Ia mengatakan akan berkomitmen membangun 10 juta hunian untuk rakyat menengah ke bawah dan juga anak muda. Program unggulan Rumah Kita ini juga akan memastikan ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum. Adapun rencana Ganjar di IKN nanti adalah pemenuhan hunian berimbang dapat dilakukan dengan sejumlah opsi. Di antaranya adalah pembangunan kewajiban hunian berimbang di wilayah IKN atau membayar dana konversi pemenuhan hunian berimbang. Visi misi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 ini juga sangat berkaitan erat dengan IKN karena adanya pembangunan Rumah Kita. Ganjar secara konsisten menyebut bahwasanya dirinya akan melanjutkan program pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pak Ganjar, boleh sedikit kenapa memilih IKN? Ini kan Bapak capres pertama yang kampanye di IKN. Ya, untuk menunjukkan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota. Dari presiden ke presiden belum berhasil dan hari ini sudah dimulai. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan dan mudah-mudahan ini menjadi harapan Indonesia bersama-sama. Inilah kota masa depan yang didesain menjadi sebuah mimpi modernitas, kemajuan, peradaban, sekaligus bagaimana kita bicara mimpi-mimpi anak bangsa. Jadi kalau kami minta penegasan, apakah Pak Ganjar mendukung perpindahan ibu kota menuju IKN? Jawabannya adalah? Itu pertanyaan yang berulang-ulang yang saya sampaikan tadi dari awal. Saya di sini yang pertama untuk menunjukkan komitmen itu. Kalau Pak Ganjar menjadi presiden, ASN akan pindah ke IKN kapan, Pak? Semua dihitung dengan perencanaan yang matang, ya. Ekosistem mesti disiapkan, ya, dan kemudian semua harus melalui proses yang benar, yang tepat, sehingga semua menjadi terukur. Pak Ganjar tadi setelah ada rumah teknologinya, Pak, grand design-nya sudah dilihat, tapi kalau dari Pak Ganjar sendiri pendapatnya apakah masih ada yang kurang atau yang perlu ditambahkan begitu, Pak? Ya, itu mimpi. Mimpi itu adalah visi yang akan kita capai, maka kita harus mencapai pada mimpi itu. Maka kalau kita mau mencapai pada mimpi itu, apa yang sudah didesain, digambar, tugas kita adalah melaksanakan dan mengeksekusi. Maka kalau perlu eksekusinya kita percepat agar kemudian mimpi itu segera bisa terwujud. Jadi sebuah konsep yang menurut saya mendekati sempurna dan kalau itu didukung oleh semuanya akan ada wow efek yang bisa didapatkan oleh bangsa Indonesia. Jadi kalau terpilih siap kantor di sini ya, Pak? Oh, pasti harus. Pak Ganjar, kemarin waktu di Gereja Katedral Samarinda kan disebutkan warga kan menyebut sekitar 30 tahun IKN ini akan siap. Kalau dari Pak Ganjar sendiri optimisnya berapa tahun, Pak? Sama dengan sebuah perencanaan wilayah kota. Jadi kalau sudah ada perencanaannya, ekosistemnya mesti disiapkan, persiapannya betul-betul terencana dengan baik. Sehingga saya kira kalau masyarakat kemarin kita tanya 30 tahun itu waktu yang cukup, maka transformasi menuju 30 tahun itulah yang mesti kita siapkan dengan baik. Kalau kemudian secara bertahap sudah bisa kita lakukan, nah pentahapan itulah yang kemudian bisa menjadikan awal dari transisi. Pak Gitu Ganjar, ya? informasinya Pak Jokowi besok juga akan ke IKN, ada tanggapannya nggak, Pak? Ya, Pak Jokowi presiden kok. Dan kemudian ini juga menjadi bagian dari apa yang akan dikerjakan, dituntaskan oleh beliau. Saya kira beliau seorang manajer juga yang sedang mengelola bangsa ini, selalu melihat progres report dari pekerjaannya, saya kira bagus.
Ya. Kita lanjut ke Menara Pandang. Oke. Kita lanjut ke Menara Pandang. Terima kasih Pak Ganjar. Oke. Udah? Habis nih, kanan habis nih. Mau boleh gimana sih? Pemirsa, itu tadi pernyataan dari Capres nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menyebutkan bahwasanya IKN sebagai kota masa depan bagi Indonesia dan tentunya masyarakat bersama dengan pemerintah ini perlu berjibaku dan juga bekerja sama agar nantinya pembangunan IKN betul-betul bisa diselenggarakan dan juga dilaksanakan tanpa kendala yang berarti. Dan dari total sebanyak 256.000 hektar, ini hanya sekitar 25%-nya saja yang nantinya akan dibangun, dan tentunya ini dijadikan sebagai salah satu kemajuan dan juga peradaban bagi Indonesia, di mana sebagai ibu kota yang Indo-sentris. Demikian live update kali ini bersama dengan saya Camar Henda. Selamat menyaksikan program selanjutnya.